Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Dewi Masyito bersama dengan rekan saya Levina Sandy Margaret sudah berada di salah satu rumah founder Jatayu komunitas Jatayu rumah kolektif. Jatayu. Sajane lek misal lali gak apa-apa ya engko tak sambung. Jatayu. Ayo wis deh Jatayu rumah kolektif. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Masyito dan juga rekan saya Levina Sandy Margaret akan melakukan wawancara kewirausahaan. Nah, bersama saya di sini sudah ada founder Jatayu Ume Kolektif. Langsung saja ya, kayaknya nggak usah basa-basi lagi. Iya. Namanya siapa biar teman-teman itu juga tahu gitu. Oh iya. Kak. Nama saya Tika Ratnasari, tapi di kalangan seniman saya biasa dipanggil Kak Nana. Oh, Kak Nana. Iya, itu nama pena saya. Nama pena. Jadi kayak siapa? Najwa Shihab. Benar sekali. Karena saya kebetulan juga sangat suka dengan sosok Najwa Shihab. Oh gitu, jadi Iya. pas banget nih teman-teman. Kak Nana ngefans-nya sama Kak Nana juga. Iya, benar. Oke, katanya Kak Nana ini mendirikan suatu komunitas ya Kak ya? Iya, berawal dari pandemi. Pandemi ini kan sudah ada HUT-nya kan setahun. Jadi saya itu mendirikan sebuah komunitas karena saya melihat banyak orang yang di PHK. Oh gitu. Iya, terutama dari teman-teman daerah sini, daerah Wajak, itu banyak yang pengangguran gitu loh. Walaupun nanti komunitas ini ranahnya itu di Kabupaten Malang, tapi untuk mengumpulkan massa, saya itu mengumpulkan anak muda yang pengangguran yang sudah di PHK, itu saya kumpulkan, saya ajak pertemuan, kemudian di situ saya tanyai hobi mereka itu apa aja, mereka dari latar belakang seperti apa, kemudian kita membentuk sebuah komunitas. Oh jadi ini komunitasnya itu enggak apa, kan kadang ada yang cuman fokus ke satu bidang gitu ya Kak ya? Misalkan kayak suka Vespa berarti Vespa aja, tapi kalau di Jatayu Ume ini beda berarti ya? Iya beda, ini berawal dari hobi, karena hobinya itu beda-beda. Jadi kita itu sebenarnya komunitas perkumpulan hobi gitu ya, biar keren. Jadi komunitas seniman wajah gitu. Komunitas seniman wajah guys, Iya, catat ya. komunitas seniman wajah berawal dari situ. Kemudian saya itu ini sebenarnya kedepannya itu membentuk sebuah sanggar Jatayu Ume. Jadi ini masih belum dibentuk ya? Belum dibentuk, cuman ini Jatayu Ume sekarang sebagai kolektif seniman-seniman di Jawa Timur. Oh, gitu. Ranahnya Jawa Timur, Ranahnya Jawa Timur. bukan kecamatan saja. Kalau boleh tahu nih, kalau misalkan ranahnya dari Jawa Timur ya, sampai ke Jawa Timur, kalau anggotanya sendiri gimana Kak? Apakah dari sekitar Wajak sini atau gimana? Jadi Jatayu Ume itu ada komunitas seniman wajah. Jika itu terbentuknya di Paga, berarti komunitas seniman Paga. Jadi setiap daerah itu ada. Oh, tapi dengan nama yang apa, nama satu nama itu Satu ya? nama Jatayu Ume gitu. Jadi untuk saat ini terbentuknya masih di Wajah dan di Tulungagung gitu. Oh, di Wajak sama Tulungagung. Berarti Iya. bener-bener nanti arahnya itu Jawa Timur ya Kak? Iya, arahnya Jawa Timur gitu. Sebenarnya saya cuman mewadahi. Mereka, tugas mereka hanya berkarya, saya hanya sebagai pewadah gitu. Gitu aja sih. Jadi Kak Nana ini membentuk sebuah komunitas itu untuk menampung kreativitas teman-teman ya? Iya, agar mereka punya produk sendiri, Gitu. agar mereka itu nggak kerja ikut orang lain terus gitu. Tapi mereka itu kreatif, mendirikan sebuah industri kreatif sendiri. Nah, bener. Jadi mereka punya produk sehingga mereka punya skill dan itu untuk bekal mereka saat bermasyarakat. Oke, keren banget. Nah ini saya sama Levina ini pengen tanya-tanya sedikit. Oh, boleh sekali. Kebetulan kita ada tugas kewirausahaan ya, Levina. Di sini kita ada tugas kewirausahaan. Nah, saya kebetulan karena saya juga dari Wajak, saya pernah membaca koran kalau nggak salah itu ada founder Jatayu Ume tadi. Nah ternyata foundernya itu Kak Nana dari Wajak sendiri. Iya, benar.
mungkin untuk selebihnya teman saya ini juga pengen berkenalan juga dengan Oh, kakak boleh, ini. boleh sekali. Wah. Berkenalan saya juga. Kalau ini Mbak Dewi, kalau ini Mbak Vina ya? Iya. Iya, boleh, boleh sekali, boleh sekali. Di sini kami akan menanyakan latar belakang dari sejak kapankah kakak ini memulai bergelut ke seni. Oh, Iya. mulai bergelut di sini ya. Iya. Kalau bergelut di dunia seni sebenarnya awalnya sejak kecil itu emang saya itu hobi melukis gitu. Oh, hobinya melukis. Terus kemudian saya itu memang hobi tampil di depan orang. Oh, berarti emang Kak Nana ini terlahir pede, guys. Iya, terlahir pede. Iya benar. Saya itu percaya diri sejak lahir gitu Oh, ya. iya. Terus Procot udah. iya, proses Percaya diri. langsung percaya diri gitu ya. Kemudian saya itu mulai dari SMP itu suka ngelukis memang. Siapa yang membeli lukisan saya pada waktu itu? Teman sekelas, berawal dari situ. Oh, jadi pada waktu itu udah jadi produk gitu. Iya, udah jadi produk. Terus kemudian pada waktu itu ada sebuah pameran tahun 2019, Jatim Binel. Itu adalah pameran bergengsi tingkat nasional. Pada waktu itu Jatim Binel ke-8 yang terletak di Tulungagung. Nah, pada waktu itu saya punya keinginan untuk ikut pameran juga. Oh, Nah, gitu. awalnya dari situ. Kan itu pamerannya pameran bergengsi. Jadi Iya. harus ada yang namanya penyeleksian. Harus ada yang namanya penyeleksian. Kemudian saya ikut terseleksi produk saya. Pada waktu itu saya ada produk tote bag lukis. Oh, jadi lukisannya medianya banyak. ya? Banyak sekali, tapi saya ke arah fungsional. Oh, fungsi. Ada telenan lukis gitu. Jadi telenan itu produk-produknya ibu-ibu rumah tangga, saya lukis gitu. Jadi bisa bersinergi juga dengan masyarakat. Benar sekali. Jadi kan biasanya ibu-ibu itu kan suka barang-barang rumah tangga. Iya. Itu biar ada nilai estetikanya. Telenan dilukis, Hmm. kaos dilukis gitu. Oh, gitu. Yang paling ramai di pasaran saat ini tuh kaos, tote bag, sama sepatu lukis. Itu yang sekarang ramai di pasaran. Jadi karya Kak Nana ini nggak hanya dijadikan nilai estetik aja ya Kak? Benar Tapi sekali. sebuah produk. Produk fungsional. Maksudnya fungsional ini bisa dipakai. Selain dinikmati seninya bisa dipakai gitu. Produk apa aja sih Kak yang udah Kakak up di Pameran ya? di pamerannya ya. Eh, Kira-kira. yang pertama itu tote bag lukis. Kedua ya lukisan dinding biasa, sepatu lukis, kaos lukis. Karena sekarang itu mau nggak mau pasar kita itu kan yang konsumen tertinggi adalah anak milenial. Iya benar. Kan? Jadi saya itu berusaha berinovasi barang-barang milenial yang dilukis gitu. Biar untuk menarik ya Kak. Bener, menarik perhatian mereka. Kemudian Selain dipamerkan, apakah kakak juga memasarkan, menjualkan produk-produk kakak? jadi gini, pemasaran saya itu ada strateginya. Biasanya saya itu kan promosinya lewat pameran dan saya hanya menerima pemesanan gitu. Jadi saya nggak melukis terus saya tawarkan, tetapi saya menjemput bola. Orang pesan dulu baru saya buatkan gitu. Jadi awalnya dikasih lihat pameran Iya, pameran produk-produk, gambaran produk saya itu seperti apa. Baru nanti kalau ada orang yang berminat itu pesen ke saya kayak gitu. Tapi tetap pemasarannya harus harus on time gitu. Setiap hari harus ada promosi. Kalau nggak gitu ya jasa saya untuk melukis ya nggak ada tenggelam di pasaran. Gitu. Kira-kira Kak Nana bisa nggak nyontohin gimana sih caranya mempromosikan produk tersebut? Soalnya kan Kalau contoh, kalau katanya ya Kak ya, ini Iya. katanya Kak Nana ini lulusan S1 ilmu komunikasi. Nah, oh pastinya iya kan bener. kalau ilmu komunikasi pasti sangat pandai berbicara. Oh, gitu ya? Iya. bener. Jadi Sama lucu. gimana contohnya pemasaran Hmm. produknya? Biasanya kalau di pameran itu kan ada kurator. Iya. Tetapi saya itu
senang sekali jika pameran saya itu saya presentasikan sendiri. Jadi saya mengusung programnya itu namanya demo lukis. Iya benar. Jadi saya itu mengajak teman-teman saya, adik-adik saya itu untuk memamerkan produk saya dengan cara dipentaskan. Misalnya produk saya mengusung tema tentang topik hangatnya itu kebakaran hutan. Seperti tahun kemarin kan sedang ramai kebakaran hutan. Jadi saya itu ada drama tentang kebakaran hutan itu yang menggambarkan tentang lukisan saya. Oh gitu. Dan di situ ada melukis secara live. Jadi biar teman-teman yang melihat pameran tersebut itu yakin akan produk saya. Oh jadi gitu. demo lukis ini maksudnya melukis di depan umum gitu ya? Iya benar, di depan audiens pada saat pameran. Pada saat pameran. Jadi kan biasanya pameran monoton ya kan. Pameran kan membosankan. Jadi kita itu lebih ada nilai menghibur. Selain informatif, menghibur, tapi kan kita juga memasarkan kan. Iya. Terus sekarang kan pada masa pandemi ini Kak. Iya. Nah, bagaimana cara Kakak agar seni Kakak itu tidak terhambat oleh keadaan pandemi saat ini? Benar ya. Sebenarnya ini adalah suatu pertanyaan yang cukup cukup sulit untuk dijawab karena semua seniman itu ada dalam masa kebingungan di masa pandemi ini. Mereka itu benar-benar penghasilannya hanya dari karya seni saja, tetapi mereka terhambat pemasarannya karena tidak boleh mengadakan pameran. Jadi gitu. Jadi kemarin tuh kita itu dari seniman akhirnya menyepakati adanya pameran virtual. Itu cuman kalau pameran virtual ini kan juga ada kelemahannya. Tetapi mau tidak mau kita dihadapkan dengan strategi itu. Kita ada pameran virtual, kemudian kita harus ada produk sampingan. Maksudnya produk sampingan untuk tetap eksis, kita itu harus ada yang namanya produk sampingan. Seperti saya ada brand lain yang harus saya kalau dalam tanda kutip itu endorse. Cuman kalau endorse itu kan lebih kayak keren-keren gitu ya. Ini endorse yang lebih sederhana gitu loh. Saya kalau seniman kan sudah ada brand seniman. Jadi ketika ada orang minta, oh Kak tawarin produkku ini, kita menerima gitu. Jadi buka endorse ya? Iya buka endorse gitu. Tapi namanya bukan endorse. Iya. Apa ya, jasa Kayak apa jasa gitu. pemasaran. Iya, kalau endorse kan harus followersnya harus banyak atau apa. Kalau ini tuh lebih ke jasa itu Berarti tadi. persyaratannya lebih ringan ya? Lebih ringan. Karena Iya. kan biasanya kalau endorse kan bayarnya mahal banget. Benar sekali. Cuman kalau ini kita hanya dapat produk, kemudian kita dapat branding, kemudian kita itu pameran virtual ini ya alhamdulillahnya kita itu jalan gitu loh, tetap jalan dalam setahun ini. Kemudian kita itu membuat pelatihan virtual, pelatihan seni kayak gitu. Makanya kemarin sempet kan diliput oleh Radar Tulungagung. Terheran-heran gimana sih caranya bertahan para seniman ini gitu. Berarti memang Kak Nana ini udah tercemar ya namanya? Udah tercemar kan Tercemar di koran. Iya, kalau tercemar itu konotatifnya negatif ya. Jadi lebih ke tapi di Tulungagung ya. Kalau daerah Tulungagung kan daerah seni. Tapi kayaknya kemarin juga sempat masuk di Radar Malang. Iya, kalau Radar Malang itu keberadaan seniman wajah itu tadi. Oh, yang Jatayu Umus tadi. Iya benar, tapi nanti ranahnya tetap ke produk, ke berkarya. Jadi kalau misalkan saya sukanya nulis cerpen gitu boleh ya Kak ya? Boleh, kita ada beberapa bidang. Oh iya. Di komunitas seniman wajah di Jatayu Umus kolektif ini tuh kita ada beberapa bidang. Yang pertama itu tari, mau nggak mau sanggar dan uri-uri budaya itu ada di tari. Itu. Kemudian yang kedua itu ada teater. Yang ketiga itu ada bonsai. Bonsai itu masuk. Oh, bonsai masuk kayak tanaman hias gitu ya. Tanaman hias, ada Terus nilai sekarang seninya. lagi marak juga Oh, kan ya? lagi booming. Lagi Gitu kan. booming. Ya, terus lukis. Terus kemudian wicara itu kayak MC Pranoto Hadicoro kayak gitu. Berarti kalau itu lebih ke apa? Jawa nggak? Iya nggak? Iya, ke Jawa ya, intinya tentang budaya, tentang budaya. pelestarian literasi budaya.
siapa lagi kalau bukan kita kan yang itu. Jadi yang kalau menjaga. misalkan saya pengen MC di nikahan bisa nih ya? Oh Iya. bisa banget ya. Jadi nanti bisa Iya. di itu ya. Saya di-endorsekan juga. Oh iya, nanti di-endorsekan. Iya, di-endorsekan juga. Nanti kalau ada yang butuh apa namanya wedding organizer itu bisa. Oh bisa. Bisa Sekalian banget. sama MC-nya. Jadi nanti dicantumin CP-nya guys. Oh iya, terima kasih. Apa mungkin ada kontak personnya lewat DM IG atau apa? Iya, IG kita jatayu.umek. Jatayu.umek. ya. Kata-kata apa katanya nih ya? Katanya Jatayu Umek itu punya yel-yel sendiri. Jargon. Oh, jargon. iya. Oh, bener jargon. Punya jargon karena untuk apa itu adalah salah satu strategi pemasaran. Iya. Biar produk kita, komunitas kita, jasa kita itu gampang diingat oleh pikiran orang lain, kita buat yang namanya jargon. Jargonnya gimana? Kepo ya. Jargonnya tuh gini, habis ini itu ya kalian niruin aku juga ya. Iya, bener. Bener kan ya? Jargonnya gini. Jatayu Umek, pingin berkarya, diumekin aja gitu. Tapi nggak ada gerakannya ya? Ada dong. Ada. Misal saya bilang, Jatayu Umek, pingin berkarya, diumekin aja Oh, gitu. gini deh. Iya, Iya. gini. Gini, Itu guys. yang buat kepala desa Sukolilo loh. Oh, kepala desa Sukolilo. Gerakannya ya? Gerakannya. Kalau jargonnya memang nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja. Gitu. Terngiang. Ya, kita coba ya. Boleh kan? Ini dicoba. Oh, nggak apa-apa. Iya, oke. Boleh banget. Oke ya, kita dalam hitungan ketiga nih ya biar kompak Iya, ya. bener. Jatayu Umek, pingin berkarya, berkarya, diumekin aja. Ini seru banget sih. Berarti emang bener-bener apa bisa diingat deh kayaknya. Iya, gampang diingat gitu ya. Iya. Tapi diumek itu, aduh kata-kata yang terngiang-ngiang gitu. Terngiang-ngiang bener Maksudnya banget. umek itu bergerak, berkarya maksudnya. Berkarya. Gitu. Jadi selain menggeluti dunia seni, Kak Nana juga mewadahi teman-teman juga. Iya, Terus kalau fokusnya sendiri ke seni lukis ya kalau Kak Nana sendiri. kalau saya pribadi seni lukis. Oh, seni lukis. Tetapi kalau untuk pengembangan bidang-bidang yang lain, saya juga mendatangkan orang lain. Oh, jadi Gitu. memang jaringannya sudah banyak ya, Kak, ya? Saya cuma sebagai pewadah aja. Oh, ada aja, hebat banget. Kalau misalkan contoh produknya, Kak, ada nggak sih? Ada. Mungkin nanti Media setelah wawancara boleh banget di video atau di dokumentasi produk-produk Iya, dari betul. kami. Contohnya itu guys yang di dinding itu. Iya, kalau di ada. dinding itu hasil waktu demo lukis gitu. Iya. Oh, berarti ini yang lukisan live ya yang. Iya, kalau live saya pajang. Karena kalau live itu kan di depan banyak orang langsung gambar gitu kan. Itu Pernah blank gitu nggak sih, Kak? ya pernah blank, cuman enaknya di sini gini, setiap goresan itu mengandung unsur seni. Nggak ada salahnya dengan seni. Kita kecoret aja itu sudah ada nilai estetiknya. Berarti nggak apa? Gupuh gitu ya. Ya enggak gitu. Berarti kalau misal saya apa lukis nih, ada salah sedikit terus itu dibiarin Ya kalau atau- aku dibiarin gitu. atau apa dibikin langsung- lebih bagus lagi. Langsung aku pelencengin ke konsep lain gitu biasanya. gitu. Jadi konsepnya itu harus benar-benar. Iya benar. Kita itu harus dituntut untuk Iya, pikirannya tuh selalu fresh gitu. Makanya seniman itu kan, seniman manapun itu kan hidupnya nggak mau tertekan sebenarnya. Oh, betul. Sebenarnya lo ya, Iya. nggak mau tertekan karena dia itu jiwa-jiwa ingin bebas gitu. Oh, gitu. Berekspresinya ingin bebas. Gitu. Jadi nggak mau dituntut gitu ya. Iya gitu, nggak mau dituntut. Kalau apa seni lukis ya, apalagi lukis ya, kira-kira budgetnya berapa sih Kak untuk memesan ke seorang Kak Nana ini berapa kira-kira? Dimulai dari kisaran 100. Oh, ada yang 100.000. Ada yang 100.000, tapi tergantung tingkat kesulitannya. 100 sampai 700.000. Gila guys, ada lukisan 100.000. 700.000 ya sampai 700.000 itu. Tergantung sama mereka pengen bahan yang kayak gimana gitu. Tapi kalau mereka ingin bahannya yang simple-simple aja ya, mereka akan dapat yang dengan kualitas ya yang 100.000 itu tadi. Berarti kalau misalkan saya ingin di telunan ya, 100.000 itu boleh ya Kak? Bisa, tapi
kita memakai alat dan bahan yang murah juga gitu, karena goresan bahan yang yang ada di pasaran dengan benar-benar goresan dari cat-cat pilihan kita itu beda sekali hasilnya, itu mempengaruhi. Karena kalau denger-denger itu seni itu juga mahal juga gitu Kak. Iya, yang mahal itu kan idenya, nilai estetiknya itu mahal. Nilai estetiknya yang Iya. jadi mahal. Kira-kira nih Kak, sudah berapa karya yang Kakak miliki? Kalau untuk di Untuk dipajang pribadi. di rumah, di pribadi. Saya kok nggak pernah menghitungnya ya. Oh, nggak pernah menghitung. Nggak pernah menghitung ya, ada gitu. Setiap habis demo lukis pasti ya ada, entah dipajang atau enggak gitu. Kalau itu pasti ada. Cuman kalau untuk penjualan ya tadi itu, kalau di daerah Tulungagung itu paling rame itu ketika mau wisuda. Oh, mau wisuda. Jadi Mau ada nikahan. event tertentu. Nah, ada event-event tertentu. Kemarin tuh sempat dapat job kayak ngelukis lukisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kayak gitu. Itu kan karena kalau melukis seperti itu harus butuh konsentrasi tinggi. Iya. Itu ya agak lumayan. Lama enggak? Ya, Selain Kira-kira berapa hari atau berapa minggu? saya sampai 1 bulan juga bisa gitu. Tergantung kerumitannya itu. Iya, tergantung kerumitan sama mood saya. Kalau terburu-buru lebih baik saya nggak bisa. Kalau ada yang terburu-buru itu nggak bisa. lebih milih enggak aja. Iya, kalau mau order ya udah jauh-jauh hari gitu aja kalau saya. Kan enaknya jadi pengusaha gini ya, pengusaha sendiri. Iya. Nggak ikut orang lain kan enak, bebas. Di manage sendiri. Di manage sendiri. Kalau Anda mau ya sini, kalau enggak ya Iya. sudah gitu ya. Yang penting tanggung jawab Iya, gitu tanggung aja. jawab. Oke, kayaknya cukup itu Kak Iya. wawancara dari kami. Mohon maaf banget karena kita tadi dadangnya agak telat ya. Ya, dan sudah mengganggu waktu kakak. Oh, saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Diganggu. Saya sangat senang sekali Diganggu. banget itu teman-teman udah kesini. Apalagi saya kan orangnya suka kan ya kayak gini ya. Suka berbicara. Suka berbicara ya, suka nampang ya. Suka nampang. Ya, suka nampang. Jadi saya juga Perlu Kak, berterima nampang itu kasih. perlu. Iya. Itu ya, jangan lupa direkomendasikan nanti kalau ada yang mau pesan-pesan Oke, saya aja. siap. Iya. Kira-kira nggak ada pesan dan pesan nih Kak untuk kita yang masih mahasiswa ini ya? Oh, oke. Kalau saya itu selalu kalau ke teman-teman gini, pesan saya itu bolehlah ya kita itu awal-awal berkarir itu ikut orang lain itu boleh. Tapi kalian tuh jangan pernah mau diperbudak selamanya. Kalau bisa ikut orang lain itu mengumpulkan sebuah modal. Kalian nggak harus jadi pengusaha sendiri. Kalian harus jadi pemimpin usaha kalian sendiri. Kalian harus punya produk sendiri gitu. Kalau kalian biasanya itu beli produk, sekali-kalilah mencoba menciptakan produk sendiri gitu. Kalau kalian biasanya itu makan di KFC gitu ya, sekali-kalilah kalian itu jadi memproduksi makanan sendiri gitu. Jadi jangan mau kalian tuh hanya jadi followers saja. Followers enggak ya, bener ya? Jangan pengikut. Jangan mau kalian tuh hanya jadi followers. Tapi kalian tuh harus menciptakan tren sendiri. Kalau biasanya kalian itu berkerudung ala-ala Nisa Sarjan, sekali-kalilah kalian ciptakan tren kalian terus ditiru oleh orang lain. Sekali-kali seperti itu. Jadi pada waktu itu juga kalian memang benar-benar bisa menyatakan kalau kalian itu adalah seorang pengusaha gitu. Oke Kak, Gitu. terima kasih motivasinya. Kayaknya ini benar-benar dapat banyak ilmu ya, benar banget. Oke, mungkin itu saja dari kami, saya Dema Syita dan rekan saya Lavina Sandy Margaret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salah?